Waalaikumsalam. Mau nggak Bu? Ya, mau periksa. Oh iya, mau nggak Pinara duduk dulu, ini saya duduk dulu. Mau nggak Bu? Oke. Sebelumnya kenalkan ya Bu, ini saya Bu Darkis yang bertugas pada sore hari ini. Gimana Bu? Ada yang saya bantu? Yang bisa saya bantu Bu? Nanti saya mau periksa Bu. Periksa Saya hamil ya Bu? iya, hamil oke. pertama. Iya. Namanya Bu siapa Bu? Saya lihat dulu ya. Bu Sinten Bu? Berta. Bu Berta. Oh, Bu Berta. Usianya 27 tahun. Hamil keberapa ya Bu ini ya Bu ya? Pertama. Pertama. Oke. Dan keluhan apa Bu? Ini saya kok akhir-akhir ini gampang lemes gitu ya Bu. Lemes. Iya, Lemes. nggak selera makan. Nggak mau makan atau Ya kadang-kadang mau Kadang-kadang makan, gitu. kadang-kadang enggak. sebelumnya saya periksa tensi dulu Bu. Oke. Biasanya gimana Bu? Suhu dulu ya Bu ya. Normal Bu suhunya. Ini tensinya juga normal 110 70 ini. Ya. Saya lihat tipenya ya Bu ya. Ini udah periksa berapa? Udah 3 atau 4 kali ya Bu ya. Ibu AB-nya berapa ya? 11. Kayaknya ini di sini 11 ya. Iya, iya. Sebelumnya nanti udah kalau periksa ada apa? Konseling atau dari Bu Bidan yang periksa sebelumnya atau sudah mungkin di desa ya Bu ada kelas ibu hamil, udah pernah ikut kelas ibu hamil? Kemarin saya pas kerja Bu. Oh, enggak bisa ya. Oh, iya, iya, iya. Tadi keluhannya makannya susah atau Iya. Kadang mau makan, kadang-kadang malas ya. gitu. Ini berapa bulan tuh Bu? Sudah 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan naiknya juga berat badannya sedikit ya. Gini, Ibu biasanya kalau makan dalam satu piring itu biasanya konsumsinya kan komposisi ya. Dalam satu piring ada yang buat kita kenyang, energi, yang buat yang itu Nasi. Nah, iya nasi betul. Itu kan yang membuat kita apa ya? Tapi kadang enggak Kita maksudnya sedikit Bu, saya enggak selera sama nasi. lainnya nasi kan dari unsur yang mengenyangkan membuat energi kita nggak kalori gitu, sumber kalori itu kan nasi. Selain nasi kan bisa jadi gandum. Kalau gandum berarti mungkin dari roti ya Bu, nek produk males kan biasanya nek ambil nasi gandum. Kemudian mie itu juga bisa sih sebenarnya. Kalau kentang Boleh makan mie ya? boleh, tapi juga kalau bisa ya dibatasi ya Bu ya, seminggu sekali atau bagaimana. Atau misalnya mie bikin mie sendiri yang enggak dari apa Indomie kayak gitu, tapi masak mie itu loh Bu, kayak bikin mie sendiri. maksudnya bikin mie yang mie macam-macam kan Bu, mie bentul nanti bikin sayur, dikasih daging, telur kayak gitu, dan sayuran komplit gitu. Iya, mie rebus itu kan yang membuat kita kenyang, yang membuat kita menjadi unsur energi, jadinya yang membuat kita kenyang, apa gitu, sumber karbohidrat ya Bu ya, dia ya. Itu kan sangat dibutuhkan selama kehamilan, akhirnya biar tidak lemes tadi Bu, cepat kesel gitu ya. Kemudian ada unsur lagi dalam satu piring selain nasi biasanya ada apa Bu? Sayur ya, sayur itu sumber vitamin dan mineral ya Bu. Sebelumnya lauknya dulu. Lauknya kadang tempe aja. Seadanya. Oh iya, oke. Berarti dari protein nabati yang dari sumber kacang-kacangan itu nabati. Kemudian yang protein yang satunya Bu ada 2 nih, nasi, protein hewani. Hewani itu kan telur, daging. Kalau mungkin agak suka, tapi kalau yang daging kadang-kadang aja. Iya, kadang maksudnya kadang itu pas beli ada gitu ya Bu ya.
kadang nggak males. masuk, Gitu, nggak suka. Kalau ikan lele terusnya kadang. vanila itu kan bisa dari welut pun itu juga termasuk. Tapi tidak tiap hari. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalau diusahakan ya gampang kan telur gitu nggih atau ayam. Dalam satu piring nasi, protein hewani telur, dan satu lagi protein nabatinya dari tempe atau tahu. Kalau itu ya. Nah, terus yang sayur tadi kan dari mineral dan vitamin. Nggih. Dari untuk protein ini kan selama hamil juga sangat penting Ibu ya untuk pembentukan otak bayi, perkembangan janin di dalam kandungan. Yang mineral tadi misalnya dari buah dan sayur. Suka ya Bu? Buah sayur gitu ya. Wah suka, Oke. tapi jarang. Jarangnya apanya Bu? Buah Jarang, atau ya, buahnya. Oh, buahnya Bu. Yang paling gampang karena itu kan juga sumber serat ya Bu ya, biar kita BAB-nya tidak susah. Gitu nggih. Yang paling gampang murah itu kan juga pepaya gitu kan teh atau Saya buah harus yang mahal-mahal. lah. Kalau ada sesekali kita beli managa atau jeruk kan yang paling mudah murah, pisang ataupun kapas itu kan dulu mungkin omah ada itu dikonsumsi bisa. Itu dari energi, protein, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian sumber mineral dan vitamin tadi. Nah, Ibu kalau maem dahar nggih, dahar itu kan tidak hanya melulu ini terus kan. Jadi berganti-ganti. Jadi benar-benar beraneka ragam. Misalnya sayurnya sayur apa Bu misalnya? Sayurnya bayam sama kangkung sukanya. Oh gitu nggih. Ya selama ini baru suka itu ya, nggih enggak apa-apa lah. Nah, kalau bisa kan jenenge napa Bu nek dong kates, godhong kantong. Pahit. Oh itu nggih ya. Yang penting kita yang lain kan banyak ya Bu ya. Yang beraneka ragam. Atau misalnya tadi kan jenengan saya nggak suka daging kan bisa diganti yang lain ataupun ikan lele ataupun belut itu kan banyak ya Bu ya. Jadi yang beraneka ragam tidak monoton itu saja. Jadi bisa berganti-ganti. Kemudian kita selama hamil juga harus mengurangi kadar garam Bu. Jadi sing asin-asin gitu. Banyak asin. Asin masaknya lebih asin gitu ya Bu ya. Nggih. Gitu Nggak ya. terasa kalau Nggih. Untuk mencegah apa ya Bu ya. Nanti di sisi lain ya misalnya ya hipertensi biar tensinya tidak naik gitu. Intinya yang mengandung banyak garam apalagi micin ya Bu ya itu kita kurangi gitu ya. Terus juga minumnya kadang betul Bu, air putih terutama ya Bu ya. Kadang-kadang kalau pas panas itu banyak, tapi kadang pas Pas musim dingin itu kan kita tidak begitu istilah betul haus, betul kata yang langsung ngelak gitu. Terus selain air putih, Ibu biasanya apa Bu? Yang sering diminum kopi, teh, Enggak. susu? Enggak suka ya. Itu suka kopi. Ya, alhamdulillah nggih. Itu kita batasi kopi, teh juga. Kalau teh kadang minum teh jumbo itu. Oh iya ya, seger ya Bu ya. Seger nggih. Boleh nggak? Boleh sih sebenarnya, tapi kita sebaiknya pada saat hamil itu ya kita kurangi saja. Boleh sesekali kopi, teh itu kan intinya kita batasi selama hamil gitu. Nanti takutnya kalau kita sering minum es teh itu kan akan menghambat penyerapan obat vitamin ya kita minum itu ya zat besi tapi tambah darah itu dapat tangganya itu nanti boleh sesekali gitu kalau enggak ya susu ya Bu ya susu minum ya susu buah hamil gitu ya. Kemudian obat-obat yang sampun didapat Ibu kalau dari tambah darah ya. Ya itu sangat penting ya Bu ya, terutama di usia 12 minggu ke bawah atau 3 bulan pertama. 3 bulan Iya, pertama sudah dikasih nggih. Itu kan sangat penting untuk mengurangi resiko-resiko kelahiran bayi pada terutama yang kelahiran kalau di usia 3 bulan ke bawah kan bentukan organ-organ ya Bu ya, itu sangat kita butuhkan asam folat yang dosisnya mungkin kalau di labelnya itu kan sudah ada ketentuannya, itu jangan lupa diminum rutin. Nah nanti setelah naik di atas 3 bulan ke atas ditambah dengan tablet zat besi, tablet tambah darah yang merah itu ya Bu ya gitu. Minimal kan setiap hari kita
minum 90 ya minimal 90 tablet, tapi selama hamil nggih, selama hamil seminimal selama hamil Kadang lupa. kadang lupa itu ya. Makanya diimbangi dengan asupan gizi kita gitu. Tablet tambah darah itu Ibu tahu sangat penting karena untuk mencegah apa Bu? Pada ibu hamil itu anemi nggih Bu nggih, untuk mencegah terjadinya anemi pada ibu hamil. Bikin lemes itu. Betul, salah satunya mungkin itu dengan ini tadi HB-nya 11 nggih, itu sih ya cukupan nggih, tapi kalau bisa nanti kita harapkan di saat cek yang kedua ya Bu bisa mencapai 12, tidak turun gitu. Karena nanti di bawah 11 akan termasuk anemi Bu, nanti saat melahirkan kan ibu banyak mengeluarkan darah, takutnya nanti akan semakin anemi ya, artinya semakin turun gitu. Selain Sampola, kemudian tablet tambah darah, ada lagi biasanya ditambahi dengan vitamin C. Ya, vitamin C. Vitamin C ini kan selain dari obat vitamin C juga dari tadi mineral dan vitamin buah nih, vitamin C. Vitamin C kenapa harus banyak diberikan kepada ibu hamil kan bisa membantu penyerapan tablet tambah darah yang kita konsumsi. Nah, diserap dalam tubuh itu akan menjadi bagus, diserap dalam tubuh gitu nggih. Otomatis artinya akan stabil. Selain semula tablet tambah darah, vitamin C, ada lagi satu Bu yang biasanya rada gede. Kalsium ya, Kalsium. Atau Dari kalsium dari satu kali. Oh iya. Ya, tetap diminum ya Bu ya, atau yang mengandung vitamin D karena itu untuk kebutuhan gigi, pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi nanti Bu. Gitu. Kemudian itu ya Bu ya. Ini kalau saya lihat dengan ini periksanya juga rutin ya Bu, alhamdulillah ya. Untuk yang saya sampaikan bagaimana Bu? Ada yang belum bisa dipahami? Sudah Bu. Ya, Masya Allah. Ini tadi yang tablet tambah darah minumnya setiap hari sudah ya sekali ya, setiap hari. Nanti mohon di minum rutin untuk tadi pencegahan apa Bu kalau tablet tambah darah? Tadi anemi ya. Biar HB-nya tidak semakin turun gitu ya Bu ya. Kondisi ibu hamil selama hamil akan tetap terjaga sehat sampai melahirkan gitu. Kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, Sementara tidak. ya, terima kasih. Ini Ibu, ini bukunya saya kembalikan, nanti kembali periksa lagi di bulan depan. Makasih ya Bu. Iya, sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Bisa-bisa.